Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Gunawan, NPM 21160311083, kelas Rek A mata kuliah Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Contoh dari stratifikasi sosial terbuka adalah di mana orang yang kastanya ada di bawah bisa naik ke kasta yang atas. Contohnya ada pada sistem pendidikan dan ekonomi. Jadi orang-orang miskin itu bisa jadi kaya dan bisa menjadi miskin. Lalu stratifikasi tertutup adalah di mana orang yang kastanya di bawah nggak bisa ke atas dan orang yang kastanya di atas nggak bisa ke bawah. Contohnya itu ada sistem kasta di masyarakat Hindu di India. Jadi orang yang kastanya paling atas yaitu kasta Brahma nggak akan bisa turun ke kasta Ksatria, kasta di bawahnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi sistemnya mengunci gitu. Contoh lagi, dalam adat Jawa itu ada 2 kasta. Yang pertama ada yang namanya bangsawan, dan ada yang namanya rakyat jelata. Jadi si bangsawan ini nggak akan mungkin menjadi rakyat jelata, dan rakyat jelata ini nggak akan mungkin jadi bangsawan. Lalu stratifikasi tercampur itu stratifikasi yang dia ada campurannya. Maksudnya misalnya si Raden Ajeng yang ada di Jawa, dia pindah ke kota karena satu urusan. Akhirnya ketika dia masuk ke masa kota yang bukan tempatnya, dia itu udah nggak dianggap sebagai Raden Ajeng karena yang bukan masyarakatnya lagi. Untuk selanjutnya itu apa itu stratifikasi? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kemampuan, hak-hak istimewa, dan prestis. Jadi itu adalah pengertian dari stratifikasi sosial. Kita lanjut ke bagaimana dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh stratifikasi sosial. Kalau dampak positif pasti ada negatifnya. Kalau untuk positifnya itu yang pertama ada keinginan yang tertanam di individu untuk bersaing, berpindah ke kelompok ataupun kasta yang lebih baik. Yang biasanya keinginan ini disebabkan karena stratifikasi sosial yang sifatnya membedakan setiap individu. Jadi membuat individu yang merasa tidak adil mencoba untuk berusaha keras untuk naik ke kasta yang di atasnya agar supaya diperlakukan lebih adil. Lalu yang kedua, adanya tindakan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan sosial, seperti dengan cara meningkatkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Dengan adanya tindakan dalam menghilangkan kesenjangan sosial, maka diharapkan kondisi bisa menjadi stabil. Lalu dampak negatifnya dari stratifikasi sosial adalah yang pertama, konflik antar kelas. Jadi kita mengingat bahwa stratifikasi sosial yang bisa membedakan dan membagikan tingkatan masing-masing yang berbeda. Bisa aja hal yang ini bisa menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan di setiap tingkatan dan menyebabkan konflik antar kelompok. Jadi konflik-konflik yang berlangsung itu akan sangat merugikan bagi kesejahteraan pastinya di suatu negara yang menganut sistem kasta tersebut. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Ketika adanya perubahan dan perbedaan antar kelompok sosial terjadi, maka bisa saja memunculkan niat yang buruk niat buruk ini berupa menguasai kelompok lain secara langsung dengan paksaan. Jadi akibatnya bisa membuat konflik dan bisa memicu kerusuhan. Lalu yang terakhir ada konflik antar generasi. Generasi muda dan generasi tua pasti akan berbeda dan masing-masing memiliki tujuan dan perbedaan kepentingan. Ketika ada saatnya generasi muda ingin mengubah dan generasi tua tetap ingin mempertahankan nilai-nilai lamanya, maka hal ini bisa menyebabkan
konflik antar generasi muda dan generasi tua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.